Lovely People semuanya, apa kabar? Hari ini saya berada di tempat yang penuh dengan sejarah. Ini semuanya kita bisa lihat di belakang banyak banget kisah-kisah potret-potret masa bangsa Indonesia dahulu kala ya. Di sini ada Raden Ajeng Kartini, ya kan? Dengan potret-potret kebaya-kebayanya dari masa ke masa. Termasuk di sini ada Gusti Nurul. Nih, beliau adalah salah satu putri Mangkunegaran dari Solo. Ada yang pernah dengar kisahnya Gusti Nurul? Tuh, di sini juga banyak banget ya. Dari tahun ke tahun. Nih ada salah satu gambaran kebaya juga waktu saya menikah. Sebenarnya gambaran kebayanya kayak gini nih. Pakai bajunya mirip-mirip begini. Ini ada di sini juga sudah mulai berwarna foto-fotonya. Nih, gambar-gambar potret-potret wanita Indonesia dari berbagai suku di seluruh Indonesia. Ini Bali ya, adat Bali. Sampai ini di Banten. Ini ya, khas Banten tuh ya, biru itu ya. Nih, sampai sekarang. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih kok pakai kebaya ya hari ini? Terus temanya kenapa kebaya semua di sini ya? Ikutin terus ya. Saya sudah berada di gedung foto jurnalistik Antara ya, galeri foto, di mana hari ini tuh akan ada event yang berjudul Kebaya Saja, benar ya Ibu ya? Nah, ceritanya apa sih? Kebaya saya. Kebaya saya, apa ceritanya Bu? Bagaimana bisa sampai tercipta event ini? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi tulisannya kebaja saja. Ini ejaan lama. Kita membacanya ya Bu Miranti, kebaya saya. Jadi ini adalah bentuk dukungan Kantor Berita Nasional Perum LKBN Antara yang dalam sejarah kami mengabadikan melalui foto dan sejarah serta berita kepada masyarakat tentang perkembangan kebaya. Jadi ini sebenarnya kebaya saya sejak zaman dahulu sampai sekarang yang relatif menjadi identitas kita semua karena semua ibu negara menggunakan kebaya saya ini gitu ya. Nah, ini kita kurasi ada sejumlah 77 foto karena ini 77 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Untuk kemudian kita pamerkan kepada masyarakat. Kita tunjukkan bahwa kebaya sudah menjadi bagian dari lifestyle. Betul, sejarah kita. Senang sekali ada Bu Miranti yang memang memperjuangkan ini kepada UNESCO gitu ya, sehingga ini dukungan kantor berita supaya masyarakat juga lebih paham. Oh, sejak zaman dulu banget toh. Membangun awareness masyarakat melalui pemberitaan dan foto-foto. Tadi kebetulan kita juga udah sempat muter-muter nih ya, Lovely People semua udah sempat lihat di bawah. Iya. Jadi dari zaman dulu fotonya masih hitam putih ya sampai sekarang ya. Dan kemudian juga ternyata seluruh Nusantara ya, bukan dari Jawa aja ya, dan macam-macam. Sebagai founder dari Pertiwi Indonesia, boleh tolong diceritakan sejarahnya dan apa sih yang diperjuangkan nih? Jadi terus terang setelah kita komunitas perempuan ingin sekali membangun awareness masyarakat Indonesia bahwa kebaya itu adalah tradisi. Artinya tradisi itu adalah bahwa kebaya itu adalah keseharian kita. Kadang-kadang kan kita hanya pakai kebaya hanya pas mantena. Pasti Dokter Raisa juga gitu ke kondangan. Gimana sih supaya kebaya itu menjadi keseharian kita? Karena itulah yang akan nanti dinilai dan akan diperjuangkan di UNESCO. Karena keberlangsungan kebaya yang mana juga akan menggerakkan roda ekonomi ke depan, itu yang nanti akan menjadi tujuan gerakan komunitas-komunitas seluruh Indonesia. Itu sebabnya. Iya, karena memang ternyata kalau kita perhatikan emang sudah sejak dulu ya, itu dari pakaian sehari-hari justru malah ya kebaya ya. Sehari-hari kemudian terus malah jadi untuk upacara adat dan lain-lain ya. Bahkan dari
Indonesia Timur, Tengah, Barat semuanya tuh punya kebaya Punya yang kebaya. unik-unik khas Betul, masing-masing. betul. Makanya kita lebih senang dibilang kebaya Nusantara. Nusantara ya. Ada beberapa kebaya yang memang dari awal seperti Kutu Baru, Kartini. Itu kan memang yang dari awal kenapa kebaya itu dari Jawa. Tapi kan sekarang dikombinasikan dengan kain-kain Nusantara. Betul. Dengan beragamnya kain Nusantara, otomatis kan UKM akan bergerak ya. Bu. Iya. Jadi Wah. sangat strategis kalau kita memang memakai kebaya karena Ya. itu tadi pasangannya kebaya pasti kain. Kain, Bahkan ya. boleh sarung juga ya Bu ya. Betul. Nah itu kainnya kain seluruh Nusantara, mau songket, tenun segala macam semuanya masuk. Dan Nah, perhatian jadi- dan pasti betul. indah Pasti indah semua. Dan Karena- perhatian Presiden terus terang setelah 77 tahun untuk yang pertama kali perempuan berkebaya mengawal bendera pusaka Oh, iya. sampai ke depan istana. Betul, tahun Itu ini. kebanggaan Luar biasa. kita Kebanggaan semua. kita semua. Betul. Kemarin Senang ngelihat sekali. sudah jalan dari Monas tuh Iya. ya sampai ke istana gitu. Wah, semuanya dengan Kebaya. dandanan Kebaya, cantik-cantik, cantik-cantik. semua kebayanya dari seluruh Nusantara juga ya. Betul, dan itu juga kalau kami melihat mengandung peran yang luar biasa juga bahwa perempuan ini juga berkontribusi terhadap seluruh sendi kehidupan. Iya. Bendera saja kita kawal luar biasa. Itu sudah mencerminkan pemberdayaan perempuan atau woman Betul. empowerment itu juga sudah meningkat gitu ya. Satu lagi adalah woman leadership, kepemimpinan perempuan. Iya, Nah, setuju. jadi mengiringi perkembangan kebaya dan ini sangat indah pas 77 tahun ini apa ya kalau sudah melambangkan banyak hal. Kebaya, perempuan, tradisi, lifestyle dan kemudian untuk kejayaan bangsa mengantarkan bendera. Yang lalu seperti itu kira-kira Ibu Miranti. Kita ingin perempuan Indonesia itu bangga memakai kebaya sebagai national identity. Iya. Itu yang harus kita Benar, terus benar. pertahankan. Terus kita betul. Mungkin menjadi himbauan nanti kalau ada ibu-ibu atau kakak-kakak perempuan yang memang berkesempatan ke luar negeri, mungkin blazernya bisa kita Bentuk copot, kebaya. kita ganti kebaya. Jadi kita seminar segala macam ya Bu. Ada ya? kisah unik loh Bu. Oh iya gimana tuh? Ide yang menarik bisa Ibu. jadi ide saya. Betul. Iya betul. Ibu Angling Kusuma dari Paku Alaman Jogja Iya. punya koleksi kebaya. Ketika beliau masih remaja diajak ayahandanya pacuan kuda di Belanda. Karena winter kebayanya dengan bulu-bulu, tapi itu Tapi tetap Keren kebaya. pakai parang, Waduh, bagusnya. pakai parang, kebaya pendek, dalamnya ada kayak putih-putih gitu ya, karena seperti equestrian style gitu. Terus ada bulu-bulunya, pakai topi dan ada bulunya. Luar Keren biasa banget. indah sekali. Itu saya ingin sekali koleksi-koleksi di masa Cari ya lalu fotonya. itu. Ya. Iya itu masa lalu ya, tapi kan Ya, sudah tradisi, mengikuti, tradisi. betul. Jadi Kebaya tradisi kita adalah tradisi. Iya. sudah kita dibawa ke luar negeri pun Iya, disesuaikan. putri-putri Winter ya pakai raja kerahnya. udah bawa kebaya kita dengan diikutkan dengan musim yang ada. Oh, luar biasa. Dan zaman hebat. sekarang sudah Kreatifnya. jadi lifestyle juga Betul. karena bisa di berbagai event ya, Betul. nggak cuma upacara adat aja, tapi Termasuk juga olahraga juga bisa. bisa ya. Olahraga, Foto juga iya, ya. iya. Berselancar juga boleh pakai Berselancar. kebaya. Bahkan sekarang kayak pakai kaos gitu. Ibu-ibu Iya. yang di Santai-santai. saya ajak itu, Itu dengan berbagai cerita ya kayaknya. Nusantara Mungkin nih ya. Nusantara iya, itu. itu Bu Sinta nanti pas lagi Iya. dia maraton di London nanti pakai kebaya. Maraton di London pakai kebaya. Iya. Aduh ya ampun. Bagus sekali. Saya bayanginnya udah Harus terenyuh berani, ya. Bu Wiranti, Iya. harus berani untuk kebaya. menampilkan kebaya. Betul. Wah, semoga sukses event hari ini dan juga bisa menginspirasi untuk semua. Dan tentunya harapan kita semua adalah ya bisa mendapat apresiasi dan Dari- diakui oleh UNESCO. Amin. Harapan kita semua. semua. Kita dukung untuk sesuatu yang mulia itu untuk negara Indonesia. Betul. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu. Sami-sami. Wah, ini ternyata sudah ada hadir di tengah-tengah kita inspirasi nih untuk lari maraton ya Ibu ya. Iya, betul. Rencananya di mana dan Di apa London. nih? Gebrakannya gimana? Ini maraton saya yang terakhir dari World Major Marathon. Kan ada 6. Ini yang 5 terakhir. sudah nih ya? 5 sudah. 6 ya. Bulan Luar Mei kemarin biasa. Boston. Nanti tanggal 2 Oktober di London. Heeh. Dan akan kabarnya mengenakan kebaya. Kabarnya saya
saya akan menggunakan kebaya. Kebayanya memang di dalamnya baju olahraga, di luarnya kebaya. Saya pakai topi, di luarnya topi saya mau pakai seperti kayak gini-gini. Keren. Jadi dari luar terlihat Indonesia. Iya, Kebaya goes to UNESCO. Wow. Pula kita berperan ya. Iya, Ini betul, dari sisi betul. Sambil olahraga. Itu Iya, luar biasa. Sangat menginspirasi. Amin. Semoga Mohon sukses. doanya. Fotonya nanti moga-moga viral. pasti, Biar pasti. inspirasi. Pasti kami foto. Terima kasih Mbak. Sukses Bu. selalu. Sekarang aku udah sama desainer kebanggaan Indonesia, Mas Didit, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget ya gayanya sekarang ya, funky banget loh. Aduh, thank you. Mas Didit, Ya. hari ini ada acara Kebaya Saya. Ya. Terus selama ini kan Mas Didit juga sudah berkecimpung dalam budaya-budaya Indonesia ya, terutama kebaya Nusantara. Betul. Gimana sih pendapatnya Mas Didit soal ini? Pendapatnya adalah sekarang kebaya menjadi primadona lagi, dalam arti kata sekarang menjadi salah satu fashion items yang digandrungi, nggak cuman orang-orang tua tapi anak-anak muda juga udah mulai pakai lagi gitu. Dan ternyata ini nggak cuman tren aja, tapi kalau saya melihatnya bahwa kebaya sebagai identitas ya gitu, yang bisa membuat perempuan Indonesia nggak cuman keren tetapi juga memberikan jati diri bahwa oh ini adalah perempuan Indonesia gitu. Jadi ciri khas gitu ya? Iya. Tapi kalau misalnya orang zaman dulu kan mikirnya kebaya buat acara-acara resmi gitu ya. Sekarang kayaknya anak muda udah makin kreatif ya. Ya. Kebaya bisa jadi apa aja nih? Selama ini kayak desain-desainnya Mas Didit kan udah macam-macam banget nih ya terkait kebaya ya, dari kebaya untuk nikahan sampai outfit hari-hari gitu. Ya, jadi kalau aku sih sekarang desain kebaya untuk kasual juga, untuk yang formal juga gitu. Dan sekarang kebaya ternyata padu padannya juga nggak harus pakai kain batik, tapi bisa pakai kain tenun, pakai songket gitu ya. Jadi semakin beragam, mix and match-nya gitu. Emang kalau untuk daily use gitu, yang casual, gimana tuh maksudnya gambarannya? Biasanya sih dengan dari materialnya, bahannya dari bahan gitu yang kali ya? katun, kemudian memang yang menyerap keringat sehingga sangat nyaman untuk dipakai di iklim Indonesia yang tropis ini ya gitu. Jadi memang kuncinya adalah memang harus bisa beradaptasi si kebaya tersebut dengan kegiatan yang ada. Wah, keren banget. Pokoknya buat semuanya yang pengen terinspirasi, langsung cek koleksi-koleksinya. Terima kasih. Semuanya keren-keren banget. Sukses Thank you. selalu ya Mas Didit ya. Terima kasih dokter. Saya dari kecil kan asalnya dari Solo. Jadi dari keluarga besar juga memang sudah terbiasa dengan kebaya dan batik gitu ya. Dan dari kecil memang sudah menjadi keseharian. Jadi dulu kalau misalnya eyang saya dulu ya pengajar, ya seorang guru di Solo, beliau pun juga kalau mengajar sering banget pakai kebaya. Bahkan kebaya-kebayanya itu waktu itu sempat ikonik lah. Nah akhirnya sampai sekarang saya masih simak lagi, beliau sudah wafat, tapi kebayanya masih legend, masih tersimpan di lemari, masih bisa dipakai keluarga bersama dan jadi inspirasi semuanya. Wah, lovely people, seru banget kan kegiatan hari ini. Kebaya goes to UNESCO sebagai bentuk dari apresiasi kita terhadap jati diri bangsa, yakni mengenakan kebaya. Jadi kira-kira kalian sudah terinspirasi belum nih? Mau pakai kebaya apa nih besok?